Baik, teman-teman media, hari ini saya melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur didampingi oleh Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi, kemudian Dirut Pertamina dan Pak dari ENI ya, Pak Juan Carlos, Pak Carlos dan Pak Joko, Kepala SKK Migas. Hari ini apa yang kami lakukan adalah untuk menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden Prabowo dalam mewujudkan Astacita, yaitu tentang ketahanan dan kedaulatan energi. Tadi kami melakukan kunjungan karena ENI ini adalah salah satu penghasil gas nantinya, salah satu giant ya, yang terbesar. Dia bisa dikategorikan nomor 3 atau nomor 4 dunia dan sudah akan mulai konstruksi di 2025 dan hasilnya akan mulai kita rasakan naik mulai 2027, 2028, 2029, puncaknya 2030. Dan termasuk Pertamina kita tadi melihat dari PHE untuk bagaimana bisa kita naikkan. Saya harus jujur mengatakan bahwa ada sebuah harapan besar dalam rangka meningkatkan lifting kita. Lifting kita sekarang kan hanya 580.000 barel per day, dan di dalam APBN kita 605.000 barel per day di 2025, dan saya insya Allah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN dan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Di 2029 kita akan mencapai 900.000 barel atau 1 juta barel. Itu akan selalu kita upayakan dan insya Allah doakan mudah-mudahan jalannya bisa semua terbuka, karena kita berbicara tentang lifting ini tidak berbicara tentang suatu jangka panjang, ini semua tidak sesuatu jangka pendek, semuanya jangka panjang. Dan sumur-sumur sekarang kita yang idle well kita ratifikasi, kemudian yang belum jalan kita lakukan percepatan, yang belum POD kita lakukan. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang bertanya. Dengan masuknya proyek-proyek strategis nasional di Kaltim, termasuk operasi PHM dan ENI, Pak, di Senipa ini, apakah Kementerian SDM memberi perhatian khusus terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok, pemberdayaan tenaga kerja, serta transparansi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan? Itu saja. Yang pertama, tadi saya baru habis bicara sama Kepala SKK Migas dengan Dirut Pertamina juga dan Pak Carlos, bahwa perusahaan ini kan berada di Kalimantan Timur, ada Pak Gubernurnya juga. Dan karena itu kami bersepakat bahwa ruang yang sebesar-besarnya harus diberikan kepada saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Timur, baik dalam proses ikut mengambil bagian dalam kontraktor ataupun dalam tenaga kerja, selama catatannya adalah harus profesional. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan di dunia migas berbeda dengan pekerjaan kontraktor tambang atau kontraktor APBN atau APBD. Kita kalau di migas salah kerja sedikit itu akan berdampak yang luar biasa sekali. Namun saya percaya bahwa teman-teman di Kalimantan Timur banyak juga yang sudah profesional, banyak yang sudah besar-besar, dan menurut laporan dari Pak Dirut Pertamina bahwa keterlibatan dari teman-teman Kalimantan Timur sudah jauh lebih baik. Namun penting untuk kita tingkatkan. Saya sudah perintahkan kepada Pak Joko sebagai Kepala SKK Migas untuk selalu memprioritaskan teman-teman di Kalimantan Timur. Selama satu hal ya, harus memenuhi syarat dan profesional. Itu kata kuncinya. Kita tidak bisa memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak profesional. Dan lapangan pekerjaannya pun diprioritaskan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat akan diberikan pekerjaan yang kualitasnya sama dengan beban kerjanya. Begitu.